Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Husain dengan NIM 8111421175. Kali ini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Penggunaan e-payment sebagai sistem pembayaran pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, pada zaman sekarang semua hal berkembang pesat, baik dalam hal ekonomi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Penyebab perkembangan begitu pesat tidak lain tidak bukan adalah internet. Internet memiliki berbagai macam manfaat. Salah satunya yaitu muncul istilah pembayaran baru yang menggunakan internet yang dikenal dengan istilah e-payment. E-payment atau electronic payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan koneksi internet sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Tanpa adanya internet, maka kegiatan tersebut mustahil untuk dilakukan. E-payment yang digunakan di Indonesia antara lain adalah e-money, kartu kredit, atau transfer bank. E-payment digunakan pada saat ini untuk bertransaksi jarak jauh seperti online shopping. Seiring dengan semakin bertumbuhnya penggunaan internet dan semakin banyaknya e-commerce, maka electronic payment adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Yang termasuk dalam pembayaran elektronik adalah ATM, e-money, internet banking, kartu kredit, mobile payment, mobile banking. Menurut Min Yen Tuh et al. Pada tahun 2013. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi dengan uang elektronik atau e-money di Indonesia mencapai 24,75 triliun pada Agustus 2021. Selain itu, volume transaksi dengan uang elektronik tercatat sebesar 439 juta kali pada Agustus 2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan transaksi melalui internet cukup besar dan meningkat setiap tahunnya. Berikut ini terdapat kelebihan dan kekurangan dari sistem e-payment. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihan dari sistem e-payment adalah pembayaran lebih instan dan cepat. Dengan menggunakan sistem pembayaran e-payment, proses mengenai pembayaran menjadi lebih cepat dan instan. Seorang pelaku usaha atau penjual hanya perlu menyediakan QR code saja untuk melakukan pembayaran melalui smartphone. Setelah terjadi pembayaran, pelaku usaha tidak perlu lagi menghitung kembalian dan hanya memberikan nota pembayaran saja. Kedua, meningkatnya sistem kepuasan pelanggan. Dengan adanya sistem e-payment, seorang konsumen dapat membeli sebuah barang secara kredit, pay later, dan membeli barang kapanpun seorang konsumen mau. Hal ini karena para penjual umumnya memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi, baik melalui cashless. Dengan adanya hal tersebut membuat pelanggan lebih nyaman dalam melakukan transaksi mereka. Ketiga, menghasilkan lebih banyak penjualan. Sistem e-payment memungkinkan konsumen untuk membayar produk dan layanan tanpa harus bertemu secara langsung dan hanya melalui sistem online saja, sehingga seorang penjual dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dari berbagai wilayah, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, mengurangi biaya transaksi. Dalam hal ini, meskipun pada pembayaran tidak ada tambahan untuk melakukan pembayaran ketika tunai, perjalanan untuk mencari barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain sangat memakan biaya. Dalam jangka panjang, sistem pembayaran elektronik atau e-payment dapat menghemat biaya transaksi, terutama bagi para pelaku usaha. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Setidaknya terdapat 4 kelemahan dari e-payment. Yang pertama, memungkinkan adanya serangan dari para hacker. Pada saat ini penjahat mulai menyerang sistem digital sebagai sarana kejahatannya. Jika kita tidak menggunakan sistem keamanan yang baik, risiko pencurian data juga dapat terjadi. Oleh karena itu, keamanan dari suatu sistem pembayaran harus diprioritaskan. Jika menggunakan sistem payment gateway, pastikan bahwa terdapat sistem fraud detection yang berguna untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan atau penipuan. Yang kedua, kurang adanya privasi. Semua informasi yang dilakukan seperti data penerimaan, data jumlah dana, serta data tentang waktu pembayaran akan tersimpan di suatu database pada sistem pembayaran yang digunakan. Hal ini sangat berbahaya karena jika saja terjadi pencurian data oleh suatu pihak,
yang menyerang sistem pembayaran tersebut, maka akan mengakibatkan data seorang dapat digunakan oleh orang lain untuk tindakan kejahatan. Yang ketiga, ketergantungan terhadap internet dan smartphone. Penggunaan e-payment sebagai suatu sistem pembayaran sangat memerlukan adanya internet. Dikarenakan akses internet di Indonesia masih belum terjangkau 100%, maka hanya beberapa wilayah saja yang dapat menggunakan e-payment sebagai suatu sistem pembayarannya. Selain itu, perlu adanya smartphone. Meskipun transaksi keuangan bisa dilakukan tidak hanya menggunakan smartphone saja, jika smartphone hilang, maka akan sulit untuk memulihkan akun kembali. Yang keempat, ada efektivitas tergantung dari jenis bisnis dan wilayahnya. Dikarenakan penyebaran internet di Indonesia masih belum merata, membuat e-payment sebagai sistem pembayaran elektronik masih terkendala. Pada tempat usaha yang hanya menggunakan sistem e-payment mengalami kendala transaksi kalau ingin berhubungan dengan daerah yang belum terjangkau akses internet yang memadai. Selanjutnya adalah beberapa contoh dari e-payment. Yang pertama ada e-wallet atau dompet digital yang menggunakan internet yang dapat menyimpan dana, melakukan berbagai macam pembayaran secara elektronik dan mencatat berbagai macam transaksi yang telah dilakukan. Beberapanya seperti GoPay, ShopeePay, ada OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Selanjutnya ada QRIS atau Quick Response Code in Indonesian Standard. Adalah sistem pembayaran yang menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses pembayaran atas suatu transaksi dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan mudah. QRIS sendiri dapat digunakan oleh berbagai jenis usaha seperti pertokoan, pedagang kaki lima, warung, restoran, dan lain-lain. Selanjutnya ada transfer bank melalui m-banking. Transfer bank melalui m-banking menjadi salah satu metode yang populer. Dengan munculnya m-banking memudahkan transaksi yang ada. Seorang hanya perlu menggunakan smartphone dan koneksi internet saja. Beberapa contoh m-banking seperti Brimo, MBCA, dan lain-lain. Selanjutnya ada PayPal. PayPal merupakan rekening virtual, jasa transfer dan transaksi online. PayPal umumnya digunakan untuk transaksi yang berada di luar negeri. Yang terakhir ada kartu kredit. Pembayaran menggunakan kartu kredit dan debit merupakan jenis pembayaran elektronik yang paling sering digunakan. Hampir semua pertokoan baik itu online maupun offline menyediakan metode pembayaran ini. Kartu kredit dapat digunakan masyarakat karena beberapa keuntungan seperti dapat melakukan pembayaran melalui sistem cicil. Sekian artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.